قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Jelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hal yang dapat mencegahnya untuk berbuat maksiat, cobalah orang tersebut mengingat betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia ingin berbuat maksiat, dia ingat akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala tidak akan jadi dia melangkahkan niatnya atau dia melangkahkan kakinya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Apabila seorang ingin berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ingatlah akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila keagungan dan kebesaran Allah itu sudah ada dalam hati kita, maka kita tidak akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang masih berbuat maksiat kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya dia bodoh akan kebesaran, dia jahil akan kebesaran, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Az-Zumar ayat 80 ayat 67, apa kata Allah? Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka itu tidaklah benar-benar mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, yaitu orang-orang kufar, haulal musyrikun. Mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka yang masih bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, pada hakikatnya mereka itu sama sekali tidak mengagungkan, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang membesarkan Allah, orang yang mengagungkan Allah, justru dia enggak akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Justru bertambah keimanannya. Yang tadinya tidak beriman, justru dia akan beriman. Makanya Jubair ibn Mut'im, nah, disebutkan dalam sebuah kisah, Jubair bin Mut'im pada waktu itu ditawan, menjadi tawanan kaum muslimin. Kemudian Jubair bin Mut'im diikat oleh kaum muslimin, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikat, ya, di salah satu pohon kurma yang berada di sisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi. Kemudian di waktu maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam surat Tur. Ya, di dalam surat Tur, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di waktu maghrib. Ya, ayat tersebut ada dalam surat Tur. Apa kata? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Mungkin kalau kita membacanya jamaah, kita enggak akan bergetar hati kita. Tetapi ini Jubair bin Mut'im, seorang bangsa Arab, ya, dia faham maknanya, dia faham maksud daripada apa yang Allah Azza wa Jalla, ya, maksudkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka apa kata beliau? Kada qalbi ayatir. Aku mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu maghrib, dan dia masih dalam keadaan posisi diikat oleh kaum muslimin, ya, di salah satu sudut masjid. Diikat di pohon kurma. Ya, apa kata beliau? Kada qalbi ayatir. Hampir-hampir hatiku ini melayang, hampir-hampir hatiku ini tercabut karena mendengar bacaan ayat tersebut. Kemudian kata beliau, wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Ayat inilah yang pertama kali yang membuat, ya, keimananku mulai masuk ke dalam relung hatiku. Apa yang tersebut jemaah? Am khuliqu min ghairi syai'in. Mereka orang-orang musyrikin, apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Ini kata Allah. Allah ingin berdialog dengan mereka, menantang mereka yang masih saja tidak mau beriman. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, kata Allah. Bahkan mereka tidak yakin, ya, dan pastinya bukan mereka yang menciptakan. Dan mereka tahu bahawa yang menciptakan semuanya, menciptakan diri mereka, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun, kata Allah. Ataukah mereka memiliki, ya, gudang perbendaharaan, gudang harta, ya, di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb wahai Muhammad, am humul musaytirun, ataukah mereka yang menguasainya? Dan pastinya,
Allah Subhanahu wa taala miliki, bukan mereka. Maka dengan ayat tersebut yang membuat Jubair bin Mut'im akhirnya ini salah seorang sahabat Nabi masuk Islam. Taib, apa yang membuatnya Pak? Karena mendapatkan keagungan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, "Lau tafakkara an-nas fi 'azamatillah lama asawwu." Kalau sekiranya manusia benar-benar memikirkan, memahami, merenungi akan kebesaran Allah, dia tidak akan mau berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla adalah ketika seseorang ingin berbuat maksiat, ingatlah akan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Tuhannya, orang yang cinta kepada Rabbnya, dia tidak akan berani untuk berbuat maksiat kepada orang yang dicintai, kepada zat yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mensifati orang-orang yang beriman itu, sifat orang-orang yang beriman itu apa jemaah? Orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan cinta mereka itu mereka dahulukan cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cintanya kepada hartanya, daripada cintanya kepada anak dan istrinya, daripada cintanya kepada nyawanya. Bahkan suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seraya mengatakan, "Anta ya Rasul, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min mali wa ahli illa min nafsi." Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab ni, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada hartaku, daripada keluargaku, daripada anak-anakku, kecuali jiwaku." Artinya apa? Aku lebih tetap mencintai jiwaku daripadamu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Engkau belum mencintaiku wahai Umar. Engkau belum mencintaiku wahai Umar. Kemudian Umar pun mengatakan apa? La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min mali wa ahli wa min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada hartaku, kemudian daripada keluargaku, bahkan nyawaku aku relakan demi-Mu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-an ya Umar, sekarang engkau baru dikatakan cinta. Cinta kepada nabinya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk cinta kita, bukti daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa, Pak? Kita berusaha untuk mengikuti Nabi. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 31, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Allah jemaah, kalau kita mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, di saat kita ingin berbuat kemaksiatan, kita ingat bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai, sesungguhnya orang yang cinta, liman yuhibbu, kepada apa yang dia cintai, kepada seseorang yang dia cintai, kepada zat yang dia cintai, pasti dia akan taat. Orang yang cinta kepada istrinya, orang yang benar-benar cinta kepada suaminya, maka dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh yang dia cintai. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua nih Pak, kita sayang kepada anak kita, cinta benar-benar kepada anak kita. Maka apa yang terjadi kadang-kadang kita sebagai orang tua, segala keinginan anak kita, kita apa Pak? Kita ikuti enggak? Kita ikuti. Dan kadang-kadang ada keinginan yang tidak baik, yang belum saatnya, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua karena saking cintanya kita ikuti, kita belikan, dan kita berikan HP kepada anak kita. Belum saatnya dia harus punya HP, karena saking cintanya kita. Nah, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya konsekuensi daripada cinta tersebut adalah apa? Kita jauhi diri kita daripada dosa dan kemaksiatan. Kita jauhi diri kita daripada apa? Dosa dan kemaksiatan, dan justru kita tunduk untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.